Kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti mati. Semua yang hidup pasti punya masalah. Kalau laki lu duitnya banyak, kalau dia dermawan dikasih duit banyak. Nah, kalau punya laki koret kayak mereka tuh. Wa qul i'malu Fasalamalakum warahmatullahi bekerja kalian, Allah, Rasulnya, dan semua orang beriman akan menilai hasil pekerjaan kalian. Jadi jam 2 udah pada marut aja. Makanya minyak goreng emasnya malah aku banget. Karena apa? Pada rontok kan kalau ngomong. Keringet. Mis ada dong cinta-cinta pertama gitu, pernah nggak gitu? Alah, itu mah masa lalu di kebon. Monyet. Dulu mah cantik, Ingrid. Inkozi Indonesia, menjahit pesona dengan cinta. Inkabis Indonesia, pilihan tepat untuk seragam. Saya Ingrid Wicanarko untuk Indonesia Salam. Dakwah adalah amanah. Mendakwah menuntut kesabaran karena bertujuan menyebarkan kebaikan dengan bijaksana. Oleh karena itulah, dakwah harus disesuaikan dengan profil pendengarnya agar pesan yang disampaikan dapat menyentuh hati dan relevan dengan realitas kehidupan mereka. Nah, metode dakwah yang efektif yang seperti inilah yang sering digunakan oleh pendakwah yang akan menjadi teman bincang-bincang kita kali ini, di one and only Mama Dede. Woi, mah gini dong, mah. Oh. Kumaha. Mama Dede, kita tuh semuanya kagum sama Mama Dede karena walaupun di usianya yang 76 ini ya, tetapi tetap gitu loh masih semangat. Kalau toh misalnya ada lagi lemes-lemes atau lagi nyeri-nyeri segala macam, tetap dihadapi dengan tertawa. Gimana atuh itu teh? Nih, kalau misalnya lemes mah wajar, nggak enak badan wajar, geus kolot geus ini 76. Tapi saya yakin hidup hanya sekali, dinikmati, disyukuri. Apa yang kita miliki manfaatkan sebaik mungkin. Begitu hidup mah. Walaupun misalnya sedang kurang begitu ya, pasti nanti akan dicukupi ya mah. Kurang apa maksudnya? Iya, maksudnya kurang dalam apa? Entah ekonomi, entah kurang bahagia atau kurang makan, kurang apa. Oke, ini dunia Inggris. Ya, dunia ini Anda silakan lihat Al-Anbiya 35. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti mati. Semua yang hidup pasti punya masalah, kekurangan, ujian, dan cobaan. Ada yang buruk, ada yang baik, hanya kepada kami kalian kembali. Jadi mutlak, semua manusia hidup di alam dunia, kata Allah pasti punya masalah, punya musibah, punya ujian, punya kekurangan. Begitu hidup mah. Oh, itu yang harus kita pahami. Betul. Ya begitu. Nah, Mama nih ngomong seperti begini nih, saya baca ceritanya dari SD. Ini ngomongnya tuh sudah seperti begini. Bahkan Mamah Dedeh ini sering dipanggil di pengajian-pengajian di kampung Mamah Dedeh ya. Dahulu begitu. SD loh. Ceritanya gimana sih, Mah? Terus berani aja gitu. Punten ya. Ini harus tahu. Tiap manusia, tiap individu punya background. Background Mama punya ayah seorang pendakwah. Jadi kami berenam itu yang berlima jadi pendakwah sampai saat ini. Karena kalau bapak saya dakwah, kita naik sepeda, tahu nggak sepeda ontel yang ada palangnya depan namanya. Nah, kita dibonceng di situ. Jadi kalau bapak saya dakwah, kita moloho ke kita, itu celengok. Moloho kan celengok non beda nak. Salwa kenehnya, kita celengok kita ningalikeun. Otomatis sudah menyatu. Contoh, misalnya di kelurahan kita ada acara. Misal, yang bawa acara kakak saya, yang baca Quran saya, yang terjemah adik saya, yang terang bapak saya, doa bapak saya. Jadi sarerea teh, ngariung teh, ngadengarkeun keluarga kita itu. Jadi sudah terbiasa di kecil. Sudah terlatih. Itu backgroundnya. Dan itu bisa dipertahankan, mohon maaf punten gitu mah. Bisa dipertahankan oleh semuanya ketika sudah dewasa, bahkan ketika sudah tua, tetap itu bisa berjalan. Kan ada yang terpotong di tengah-tengah, akhirnya pindah profesi begitu. Masya Allah, kalau soal terpotong sih terpotong. Siapa sih yang tidak punya masalah hidup? Semua pasti ada potongan. Tapi karena kita yakin jalan ini yang terbaik, kita bisa mencerdaskan bangsa,
mengajak tetangga-tetangga, keluarga kita, teman kita untuk ngerti tentang agama, maka ini seolah-olah panggilan batin kita. Amin, amin. Seperti Ya Allah. Jadi kita jalannya di situ terus. Iya, ya. Nah, Man ini kan sekarang kan memang khususnya untuk generasi penerus begitu ya, exposure selalu memberikan motivasi begitu kepada mereka. Di zaman sekarang nih yang banyak anak muda nih disebutnya mental health begitu ya, Mam ya. Nah, karena tekanan hidup entah itu tekanan hidupnya bukan berarti kurang ekonomi, enggak, bahkan yang sudah berlebih ekonomi tapi karena putus cinta atau karena lingkungan jadi mental health begitu. Itu bagaimana sih Mak kadang yang kena mental health ini bisa biar tetap waras gitu. Kalau seandainya kita seorang muslim, tentu kembali kepada agama kita. Rasul bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin." Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, dijamin hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Makanya ajarkan anak-anak kita semenjak dini tentang Al-Quran, tentang surah Rasul. Tanamkan kepada hati mereka bahwa kita hanya makhluk, ada Khalik, Allah yang mencipta kita. Kita yang diatur, ada yang mengatur kita. Makanya kalau kita masalah apapun kembali kepada Al-Quran dan surah Rasul, aman hidup kita. Nah, tapi Ma tadi kan kita bicara bahwa mungkin saja karena lingkungan Betul. dia. Mungkin di rumahnya oke, bagus. Ketika misalnya 50% dari 24 jam itu bersama lingkungannya yang mungkin arahnya tidak baik begitu. Akhirnya mereka menjadi begitu. Itu bagaimana? Makanya Quran menyatakan bergaul dengan orang benar. Silakan ini dilihat dalam surat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu mashorikin. Hei orang yang beriman, bertakwa sama Allah, dimanapun berada, berteman, bersahabat dengan orang-orang jujur, orang benar, orang soleh. Itulah kenapa, karena lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada kita. Coba ini dilihat. Ini tadi ayat. Hadis Nabi mengatakan, Rasul bilang, kalau kamu bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak membeli minyak wangi, minimal mencium wangi. Muncrat. Jadi si minyak wangi itu Ya, Rasul bersabda. Tadi kan ayat, sekarang hadis Nabi. Rasul mengatakan, kalau kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak membeli minyak wangi, minimal mencium wangi. Bersahabat dengan tukang las, walaupun tidak membantuin las, minimal mencium bau asap. Iya apa iya? Iya. Kenapa? Lingkungan sangat dominan berikan warna kepada anak. Makanya Islam mengajarkan seorang muslim bersahabat dengan muslim. Orang yang lagi ibadah nyari sahabat yang rajin ibadah. Kalau tahu dia nggak mau ibadah, dia gampang depresi, jauhi dong dia. Pakai ini. Betul. Nah, tuh teman-teman generasi muda, dengerin apa kata Mama Dede. Jadi belum tentu kalau Anda misalnya di lingkungan yang Anda pikir itu jet set begitu. Sementara Anda tuh dari rumah yang biasa-biasa aja sehingga Anda ingin ikut-ikutan gitu dengan mereka tapi tidak mampu sehingga kriminal dan lain sebagainya. Tidak bisa. Tiap orang, tiap individu berbeda gaya, berbeda kehidupan, berbeda pola pandang matanya, artinya mereka kembali berpijak di tanah. Setuju. Betul. Wow, baik. Nah, Mam, tadi kan anak-anak, sekarang nih ibu-ibu nih. Kebanyakannya ibu-ibu tuh kalau udah ceramah atau ketemu Mama Dede tuh pasti curhatnya nggak jauh-jauh nih, Mah. Takut diomelin. Kalau sama suami, ekonomi ya, faktor ekonomi atau suami. Nah, saya pernah mendengar salah satu ceramahnya Mama Dede gitu. Justru Mama Dede itu mendorong perempuan atau istri untuk tetap mandiri begitu ya, melakukan sesuatu gitu agar bisa menjaga sama-sama ketentraman rumah tangga begitu. Begini, tadi kan Iri bilang masalah ekonomi. Memang banyak masalah ekonomi, tapi kita lihat di Quran. Bagaimana yang namanya perempuan hanya tinggal diam. Yang salah perempuan hanya minta sama suami. Kalau laki lu duitnya banyak, kalau dia dermawan dikasih duit banyak. Nah kalau punya laki koret kayak mereka tuh. Punya goma ogah tuh punya laki kayak begitu tuh. Iya ya betul ya. Koret, menderita batin kan. Makanya lihat dalam Al-Quran. Bagaimana perempuan dari zaman dahulu sudah bekerja. Misal, coba ingin dilihat yang namanya Allah perintahkan dalam At-Taubah 119. Wa qul i'malu fasalamalakum warahmatullahi bekerja kalian, Allah, Rasulnya dan semua orang beriman akan menilai hasil pekerjaan kalian.
Yang Allah perintahkan bekerja bukan hanya laki-laki, tapi perempuan pun diperintahkan bekerja. Buktinya mana? Coba ingin dilihat dalam surat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'idillah dan seterusnya. Coba, Ingrid lah umroh belum? Belum. Belumnya pelan banget. Nih ya, kalau kita haji, kalau kita umroh, tawaf. Tawaf ini gambaran kehidupan di alam akhirat. Iya. Semua makhluk mencari satu titik ridhonya Allah. Koma. Sekarang sofa marwa. Gambaran kehidupan di alam dunia. Baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan di alam dunia, kata Allah wajib bekerja. Jangan tinggal diam. Kita grid dari kecil sama emak kita sama cowok kan? Iya. Di sekolahin TK, SD, SMP, Iya. SMA, S1, S2. Ingrid udah S berapa? Saya S Shanghai sama S Doker. Kalau mama S1 aja ada pilek. Jadi pikir pakai ini. Kenapa pakai ini? Ingrid bisa lihat Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang kan merangkang, otak sama kemaluan rata. Betul? Manusia tegak berdiri, otaknya di atas, nafsu di bawah. Pakai otak dong. Pakai otak. Perempuan di sekolah nama emaknya S1, S2, S3. Masa begitu kawin tinggal diam? Salah mikir kerja. Hidup perlu biaya kok. Oke. Makan harus pakai duit. Baju pakai duit, bayar listrik pakai duit. Bener nggak? Bener. Makanya otak dipakai. Kata Allah, bekerja. Tuh lihat, kita ketika sa'i, sofa marwa. Ketika kita sa'i, menapak tilasi perbuatan Siti Hajar. Betul? Betul. Siti Hajar seorang laki-laki, perempuan. Artinya 4.000 tahun yang lalu Allah mengajarkan kepada kita melalui hambanya yang bernama Siti Hajar, perempuan pun wajib bekerja, wajib berusaha. Begitu. Salah cuma minta sama laki doang. Iya, betul. Nah, kalau misalnya lakinya yang kebanyakan minta sama perempuannya tuh, Mas. Misal? Kan banyak. Ya maksudnya pasangan begitu yang ya itulah yang istilahnya itulah ya. Jadi dia nggak bekerja cuma minta sama istrinya aja. Jadi istrinya yang bekerja. Oke, gitu. Mama tanya, Ingrid pernah nggak menyaksikan orang yang menikah? Menikah tuh maksudnya Orang menikah. Tetangga saudara pernah menyaksikan nggak? Pernah. Oke. Laki-laki yang habis mengucapkan ijab kabul, dia pasti mengatakan taklik talak. Di antaranya, kalau saya menyakiti saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya meninggalkan istri 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan apakah lahir 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya, dan seterusnya. Artinya kita perempuan pakai ini. Rela nggak ridho diperlakukan begitu? Mikir, jangan tinggal diam. Bodoh dong, disakitin laki cuma minta doang, mana KDRT diam aja. Iya. Salah, pakai ini. Terima nggak? Kalau kita nggak terima, perempuan punya hak bahagia. Betul. Kalau Anda nggak terima, kenapa tidak? Bawa 2 orang saksi laki-laki balik berakal, pergi ke pengadilan agama, setiap kecamatan ada, adukan. Saya nggak suka punya laki begini, males kamu kerja. Kalau minta sama saya. Punya ini dong. Wow, hai perempuan. Diam aja. Iya, Mama Dede ngomong soal begini ya, motivasi dan lain sebagainya. Mama Dede nggak ada gitu ya. Pasti sih Mama Dede nggak mau ya untuk apa namanya yang apa berpikiran yang tinggi-tinggi, tapi maunya yang benar saja. Cuma jadi menteri agama gitu mah. Saya dulu juga ditawarin. Ditawarin jadi pejabat, jadi itu, jadi ini. Saya tidak berminat. Iya. Saya tahu persis posisi saya. Saya tahu persis kapasitas saya siapa. Iya. Kalau saya jadi pejabat, jadi politikus, bukan bidang saya. Saya emang dari bapak saya diajarin tukang ngajar ngaji, itu doang. Saya tahu posisi saya di sini. Nah, saya nggak mau ngelangkah bukan ke tempat saya, hancur saya. Rasul bilang, kalau sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Saya tidak mau hancur. Ini bidang saya. Saya tahu diri. Betul, itu yang disebut the right man on the right job gitu ya. Apa seseorang harus di tempat yang dia. Jangan ngambil tempat orang. Oke. Ma, tadi kan Mama ngomong soal apa namanya, tanya itu ya, soal apa namanya Ka'bah atau apa naik haji ya. Mam, ini kan Mama Dede ini kan udah puluhan kali ya naik haji ya. Alhamdulillah. Sebentar lagi mau naik haji lagi begitu. Itu haji kosasi, Ingrid. Apa itu? Ongkosnya dikasih. Kosasi.
Diberangkatin orang tahu. Oh, oke. Tapi memang sih semakin ingin semakin sudah pergi semakin cinta, semakin ingin mengulang dan mengulang lagi begitu. Tapi menurut pendapat Mama Dede sendiri begitu ya. Sayang nggak misalnya kursinya Mama Dede itu bisa untuk orang yang belum pernah gitu. Misalnya nih Mah, pemikiran itu kan pasti ada ya. Pasti ada. Menurut Mama gimana? Masalahnya saya dibutuhkan oleh travel untuk berikan ketenangan kepada jamaah-jamaah yang di travel tadi, menyampaikan bagaimana ilmu tentang haji, tentang umroh, tentang hidup. Itu posisi saya. Iya, ada tugas. Ada tugas. Dan itu teh kerja. Gitu. Itu Iya, bekerja. coba kalau Mama kasih Ingrid bisa nggak ngarahin mereka? Enggak. Nah itu makanya. Nanti aku ngarahinnya ke klub. Ke mall sama ke makanya bukan bidangnya begitu, orang mah tahu. Oh ya, ke toko sepatu sama toko tas ya. Oh, oke. Tapi Mah ini kan nanti sebentar lagi Mama mau haji lagi ya. Insya Allah. Aku nitip doa. Doa naon? Sehat dan bahagia. Amin. Semua buat kita semua. Amin. Dan semoga kita yang hadir di sini bisa berangkat haji. Amin. Bisa umroh. Begitu, nggak cukup amin pada nabung. Ternyata ya tetap aja duitnya dari lo ya. Nah ini nih ya, tadi kita bicara masalah pasangan ya. Naon? Tuh banyak, soalnya ini salah satu yang sempat viral begitu ya di ceramahnya Mama Dede yang menghadapi mertua itu bagaimana. Bahkan Mama Dede kadang suka membela mantu begitu ya, misalnya yang nggak bisa pergi, nggak harus selalu menuruti apa kata mertua atau gimana. Itu bagaimana sih hubungan yang baik yang tidak melanggar ajaran begitu? Dalam Islam, yang namanya kita kapanpun, dimanapun, siapapun wajib hormat sama orang tua. Orang tua ada 3. 1, orang tua yang mengandung melahirkan. Orang tua yang besarkan, ayah angkat, ibu angkat, ayah tiri, ibu tiri. Orang tua pasangan kita, semua orang tua wajib bakti sama mereka, termasuk mertua. Makanya saya sudah mengarahkan kalian jadi mantu tahu diri. Tuh, mertua lu hormatin. Kan suka ada mantu perempuan sebelah sama mertua perempuan, iya kan? Kalau Mama di PHK tuh, mantunya begitu. Mama kalau lagi ngomong yang barusan begitu ke mereka, kalau aku masih jomblo kan, jadi belum punya cerita begitu ya. Ini temen-temen nih ya, ini ya banyak. Makanya mana nengoknya ke situ tuh. Oh gitu jadinya. Iya, makanya Mama tadi nih yang kesini kan, kakak kesini tuh. Nah itu oke. Jadi sebenarnya nggak harus apa ya istilahnya, nggak harus selalu, bisa juga misalnya kurang cocok juga bisa diutarakan begitu. Maaf. Jangankan orang berbeda latar belakang. Kalau mantu, ya kan, besan, beda background, beda pendidikan, beda budaya, beda bahasa, beda suku, beda ekonomi kan, beda gaya hidup. Menyatukannya susah. Sekarang Ingrid pikir, yang sekandung aja 3 orang, 4 orang sekandung, emaknya sama, bapaknya sama, backgroundnya sama, ada yang berantem nggak? Ya, Mah, jangankan 4, saya 9 bersaudara. Ayah wae. Ya Allah, bapak lu rajin banget sampai 9. Rajin Mah, karena zaman dahulu kala nggak ada hiburan lain. Belum, nggak ada hiburan. Kadinya deh. Terus kalau ABRI kalau zaman dulu kan keluar tugas terus begitu ya. Jadi begitu ketemu, ya harus nyetor lah ya gitu itu, kan. langsung numbuh 9. Mah, ada yang 11-15 anak Mah, ada orang tua zaman dulu. Karena mereka kan kita belum ada KB. Iya Mah. Zaman dulu ada yang 15 ada KB pakai akhiran H, KB. Asukeun. Mah, ngomong soal KB tuh. Bagaimana kalau misalnya generasi muda sekarang ini belum mengerti tentang yang tadi disebut apa pencegahan atau apa, tapi mereka juga ekonominya masih sekedar cukup saja begitu, tapi tidak memperhatikan masalah itu. Nah itu apakah masalah itu dosa yang mana? Mempunyai anak lagi atau mencegah jangan sampai punya anak itu dosa tidak Mah? Dosa. Artinya nggak rasional, otak yang nggak normal. Coba Ingrid lihat dalam Ali Imran 14. Zuyyina linnasi hubbus-sabati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hal musawamati wal an'ami wal hasdalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab.
Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia normal. Menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok normal. Yang abnormal, cowok suka cowok, cewek suka cewek. Ada nggak di sini? Tuh. 2. Ya. Suka dengan anak-anak. Manusia normal suka dengan Pedofil, anak-anak. ya. Artinya kalau mereka tidak suka dengan anak-anak, kata Allah otaknya abnormal. Oh. Yang ketiga, manusia suka dengan kekayaan. Yang keempat, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, sawah ladang. Walika matal hayati dunia. Yang 6 macam tadi hanya perhiasan yang ada di alam dunia, Duniawi. kepada Allah tempat kembali yang baik. Artinya raih yang 6, tapi mikir ridho nggak Allah. Caranya begitu, jalan meraihnya. Begitu hidup mah. Oke, jelas ya buat teman-teman ya. Nah, masih tetap nih di media sosial nih, Mama, karena memang kita tidak bisa menghindar begitu dari media sosial. Banyak kan anak muda atau nggak usah anak muda juga deh, netizen pada umumnya yang sering memfitnah, gibah, belum lagi yang komentarnya tidak sebelen. nggak beradab sama sekali begitu. Itu dosanya seperti apa sih, Mah, kalau Dosa begitu? besar. Wow. Coba ini dilihat di dalam Al-Hujurat ayat 11 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz dzalimun. Hai orang yang beriman, kalau kita ngaku beriman, satu, kata Allah, jangan suka ngeledek orang, suka ngolok-ngolok orang, ngejek orang. Karena yang diejek, yang diolok-olok bisa lebih baik daripada kita yang ngolok-ngolok. Wah, bisa, iya betul. 2, jangan kalian perempuan menghina perempuan lain, mengejek perempuan lain, mengolok perempuan lain. Boleh jadi yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Kenapa khusus perempuan? Maaf dalam tanda kutip, kebanyakan tukang olok-olok perempuan. Iya. Rombeng mulutnya. Iya. 3, jangan menghina diri sendiri. Gue paling jelek di keluarga. Gue tahu emang gue mah begini. Kalau kita menghina diri sendiri, kata Allah, menghina yang menciptakan Allah siapa? Allah. Ya. Makanya jangan. 4, jangan manggil orang lain dengan panggilan buruk. Kalau kalian sudah beriman, heh, gendut, hitam, jenong, itu haram. Karena kalau kita memanggil panggilan buruk, artinya kita menghina yang menciptakan. Wow. Nah, baru 4 nih. Betul. Ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma maitan fakarihtum. Tadi 4 kan? Mengejek perempuan, Iya. kemudian menghina diri sendiri, memanggil orang lain panggilan buruk. Iya. Yang kelima, jangan kalian suuzon, berburuk Iya. sangka. Iya. Ingrid lagi ngobrolin gue tuh anak. Nah, itu kan suuzon, berburuk sangka sama orang. Iya. Orang kalau sudah berburuk sangka sama orang, dia bekerja, berusaha mencari kekurangan orang. Sementara kita manusia bukan malaikat. Rasul mengatakan, al-insan makhluk manusia. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Kalau kita pasti punya salah, punya kekurangan, punya kelemahan. Dicari sama orang, ketemu. Orang yang sudah suzon, nggak suka sama kita, sering sama kita, ketemu kekurangan kita, apa dia tinggal diam? Tidak. Terus, makanya kata Allah, wala tajassasu, soto, kepoi, pengen tahu urusan orang. Sotoy kan? Ya betul sotoy. Iya, tuh diketahui sama anak-anak, Iya, temen lu tuh mereka pikir pada rese emang. dia- Gue mah nenek-nenek gaul ya. Iya. Mama, mereka pikir Mama nanti nih siang pingin sotoy ayam. Kagak usah rempong. Sotoy ayam. Jadi sotoy pengen tahu urusan Iya, orang. betul. Nggak usah. Semakin kita pingin tahu, pasti itu kan tereret-eret Makin ketemu, ya. makin ketemu dan belum selesai. Ketika dia sudah menjadi kekurangan orang, ketemu kekurangan orang, kelemahan orang, kesalahan orang, langsung dia kepo, dia sotoy, apa selesai? Setan menggoda. Apalagi yang ketujuh nih, tadi kan 4, sekarang yang ketujuh apa? Si Anu kekurangan ngarumpi ngomongin orang. Itu dia. Ngerumpi ngomongin orang. Sini ngomong, sini ngomong. Kayak lu orang bener aja. Iya, betul. Allah sangat benci dengan orang seperti ini sampai Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakarihtum. Maukah kalian makan daging saudara yang sudah busuk? Pasti kamu jijik. Anda punya saudara, punya sahabat, punya kerabat, punya teman mati.
Dagingnya busuk, dimakan oleh Anda. Mau nggak? Pakar itu mau jijai dong. Begitu, saking Allah benci dengan orang yang suka ngomongin orang. Iya. Ngapain ngomongin orang kayak lu nggak punya kekurangan? Mama tanya, Ingrid, usia berapa sekarang? Saya sekarang 67. Oke, berarti 9 tahun di bawah Mama. Mama 76. Iya. Nih, punya kekurangan nggak? Oh, banyak, Mam. Oke, punya aib nggak? Banyak, Mam. Mama tanya, kekurangan aib Ingrid, mau dikasih tahu orang atau di war-war sama orang atau pengen ditutup? Kalau Ingrid biasa aja, tapi tidak berusaha untuk nutup. Kalau toh itu harus ketahuan, dan saya sudah tahu bahwa itu adalah kekurangan saya, dan saya berusaha untuk menutupinya, atau kesalahan saya berusaha untuk bertobat dan lain sebagainya. Buat saya nggak apa-apa kalau sampai ketahuan. Begitu. Iya. Tapi Masalahnya pengen sengaja diowar kasih tahu. Nah, enggak. itu dia, itu masalahnya. Siapapun tidak ingin aib diketahui oleh orang. Jadi janganlah engkau. Jangan. Makanya Allah bilang, saking bencinya Allah sama tukang ngomongin orang, ngerumpi. sampai Allah bilang seperti orang makan daging bangkai yang sudah busuk. Kayak Sumanto tuh. Ih, Mama Dede orang jadul, tahu-taunya Ya Sumanto kan ya. gua orang jadul. Jadul sama Anak-anak sekarang nggak tahu Sumanto siapa. Sumanto itu waktu tetangganya Nenek Rina namanya meninggal dunia, dikubur. Besoknya digali sama Sumanto, dipakai, disemur tuh daging nenek Rina, di balado, di segala macemin. Bahkan di TV, Mama kan punya TV Ingrid. Jadi Mama nonton di TV, kemaluan nenek Rina digunting, dipakai, liontin sama Sumanto. Kalau cewek tukang ngomongin orang, Sumanti. Betul. Mama tadi Naon? ngomong soal TV ya, zaman dulunya teh. Bagaimana kehidupan di Ciamis, Mah? Mama Di kampung. itu di Ciamis itu keluar dari Ciamis itu tahun 68. Oke. Kuliah di Ciputat di IAIN. Iya. Jadi Mama pulang pada saat itu paling sebulan sekali. Iya. Terus Mama punya suami Robert. Rombongan Betawi. Soalnya aku udah tahu ini bukan nama suaminya. Ingrid kan tahu nama Iya, suaminya. Robert rombongan Betawi, orang Tanah Abang. Iya. Jadi Mama terus Tanah Abang bolak-balik karena suami Robert kan masih kuliah Mama, masih kuliah tingkat 2, udah nikah karena udah begitu dah. Terus Mama itu dari tahun 90-an Mama itu siaran di band radio. Iya. Siaran di band radio ya sama Benyamin ngelamar ke rumah. Jadi kan di band radio mah pakai bahasa Betawi bertok-bertok. Iya. Ya, asal goblek. Jadi kalau Mama ngomongnya begini wajar. Iya. Karena si Amisnya cuma 18 tahun, lamanya di Tanah Abang, ramanya dengan Benyamin. Mama siaran di band radio 28 tahun. Nah, Mama kan ketemu Misoa tercinta itu kan ketika kuliah ya. Kakak Nah, kelas. tapi kan kalau sampai 18 tahun sampai usia 18 tahun di Ciamis ada dong cinta-cinta pertama gitu, pernah nggak gitu? Alah, itu mah masa lalu di kebon. Monyet. Namanya orkam sama-sama di kebon, sama-sama main di kebon. Nah, cinta Kan orang- monyet lah ya. Cinta monyet. Cinta Baru- monyet apa cinta kucing? Iya, tergantung. Kalau di kebon banyak monyet sama kucing. Nah, terus Mama ini berani-beranian gitu ya, apa namanya, dengan kakak senior ya, Mah ya, sang suami tercinta. Terus gimana sih tuh, apa namanya, pertama-pertamanya? Mama rasa biasa aja, karena waktu itu di ospek. Dia ketua ospeknya. Wow. Kemudian di Ciamis, punten dalam tanda kutip, Bapak Mama tuh istilahnya tokoh masyarakat. Jadi begitu banyak yang ngelamar Mama, Bapak saya bingung. Daripada kebanyakan yang ngelamar, gua kawinin gitu. Dulu mah cantik Ingrid. Percaya lah, Ma, percaya. Kan? Jadi kebanyakan yang ngelamar, Bapak saya bingung. Udah nggak apa-apa dah, kawinin aja gitu. Jadilah menikah ya dengan beliau ya Ya. begitu. Nah, Mbak, kalau di dalam rumah tangga ini kan kita bicara di rumah tangga, di rumah waktu anak-anak kecil begitu ya. Lembut apa segubrak-gubrak begini sih seperti Mama? Oke. Anda jangan lihat orang gubrak-gubrak. Background kita kenapa? Ya.
Kenapa saya dan semua keluarga saya tidak ada yang ngomong pelan? Iya. Karena bapak saya punya gilingan padi 2. Inhaler. Maaf. Lu ketawa terserah lu deh. Gua mah jujur aja. Ini gilingan padi. Ini rumah bapak saya di gilingan padi. Jadi mau tidak mau kalau kita ngomong pelan-pelan bapak saya bilang naon gitu. Jadi kita sekeluarga ini ngomongnya kenceng. Jadi kenceng ini bukan karena mesinnya, bunyi mesinnya. Ya, kan 2 gili kanan. Iya. Jadi kita bukannya galak, bukannya judes, tapi mengalahkan suara gilingan padi. Ini nggak percaya, mulut doang, hati gue mah lembut, selembut terigu. Setuju. Wow, ngomong-ngomong nih, Mama Dede sendiri loh yang ngomong ya. Naon? Kalau punya gilingan padi, wah pasti sawahnya berhektar-hektar ya orang tua dulu ya. Oh, contoh nih ya. Saya tahun 72-an itu udah sarjana. Kan? Ketika saya mau kerja di kantor, dulu kan departemen kan saya di IAIN. Ada dosen saya jadi direktur di departemen agama, ngajakin saya kerja. Kemudian saya bilang sama suami, kata suami jangan kerja di kantor. Dia nggak setuju. Kalau di kantor itu orang yang cantik disosor bos. Saya bolak-balik. Saya pengen kerja, suami saya melarang. Ngambek dong saya. Mudik ya saya ke rumah emak, lapor sama emak bahwa saya tidak boleh kerja. Emak saya ketawa, Dede. Emak sarjana, bukan ngantor juga enggak, tapi apa yang emak nggak punya? Betul. Di kampung petani, punya pabrik gula Jawa, punya itu yang kerja 6 orang kalau saya nggak salah, punya pabrik minyak goreng itu 20 orang yang kerja. Jadi jam 2 udah pada marut aja. Makanya minyak goreng emasnya malah aku banget. Karena apa? Pada rontok kan kalau ngomong. Keringet. Lu kagak percaya lu, laku minyak goreng emak gue mah. Terus punya pabrik tikar yang tek gitu. Itu 10 orang emak-emak muda. Wow. Nggak segede gini yang kerja tuh segede gitu yang muda. Iya. Itu. Terus punya pabrik celana sontok yang segini yang ditarik. Iya. Terus BH yang muter ini yang ini. Nah, itu kan zaman dahulu. Zaman dahulu tahun 70-an. Jadi emak saya tuh punya pegawai tuh tiap hari 70 sampai 80 orang. Jadi maaf deh rahasianya dibongkar ya, Mam. Jadi beras-beras yang di tempatnya Mama Dedeh itu bertumpuk yang sering gitu ya diberikan kepada yang membutuhkan ke yayasan atau yatim piatu. Itu dari sawah kampung. Bukan, beli Cipinang. Oh, malah Beli Cipinang. malah beli. Itu kan yang saya ngomong tuh zaman bapak saya. Iya. Nah, cuman karena anak-anaknya sekolah di Jakarta, hidup di Jakarta, sekolah di Bandung, hidup di Bandung, jadi nggak ada yang ngurus tuh semua perusahaan itu. Jadi akhirnya bapak saya kan, udah kalau pada nggak mau ngurusin, dibagi-bagiin sama bapak saya. Sama saudaranya dibagiin apa saya, bagi ke pesantren, bagi ke madrasah seperti itu. Oke. Cuman saya bersyukur bapak saya mengajarkan kami sekeluarga tidak boleh pelit. Kita bisa begini karena tukang-tukang kita. Makanya kita berbagi dengan tukang, berbagi dengan siapapun, ngurusin anak yatim, fakir miskin itu udah diajarkan dari dulu. Jadi sampai sekarang itu yang kita lakukan. Jadi Mama itu menyediakan memasok gitu beras dan sembako lainnya itu malah Mama beli gitu padahal itu untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Karena tidak semua orang rezekinya kayak kita. Oke, baik. Kan Mama selalu bilang, zakat 2,5%, sedekah 30-50%, kagak miskin gue, biasa aja. Wow. Saya jangan koret jadi orang. Rezeki bukan punya kita, punya Allah. Kita cuma dititipin. Kita mati aja jangan dibawa. Yang dibawa sedekah kita, makanya perbanyak sedekah 50% Ingrid. Iya, betul. Ingrid berapa? Iya, saya karena tergantung nilainya kan, Mam. Jadi kalau ada yang kadang kasih, tapi kalau lagi kecil nggak bisa ngasih gitu kan, saya ada ininya, ada kadang-kadang gede, kadang-kadang kecil jawabnya. Maaf. Ingrid lihat yang namanya orang takwa dalam Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang takwa tandanya bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi sempit, Ingrid bilang lagi sempit. Justru sempit pun kita sedekah biar rezeki datang. Begitu. Gak setuju. Tadi lu bilang saya bohongin Mama aja. Jangan koret lu.
tuh, rezeki seret. Katanya kan nanti takutnya ria begitu. Kadang-kadang yang seperti Mama sampaikan itu itu dijalankan. Aduh, uang kok cuma tinggal segini, tetapi kok ada yang perlu dan saya tahu persis bahwa keperluan itu positif gitu ya. Jadi bukan untuk apa yang jelek-jelek. Terus dibagi. Ma percaya apa enggak besokannya ada aja yang telepon. Wa yarzuqu min haitsu la tasib. Rezeki datang dari yang tidak pernah kalian duga. Kalau kita banyak sedekah. Amin. Di luar akal sehat. Amin. Begitu. Oke? Oke, Mam, ini apa namanya, karena anak-anak muda tuh sama sekali suka tidak merenung tentang dosa kan ya. Mama tuh pernah bercerita tentang dosa jariah ya. Jariah. Nah, jadi kalau melakukan atau menyebarkan lagi di sosmed kemaksiatan itu akan menjadi dosa jariah. Tuh bagaimana sih, Mah? Yang bisa terbawa terus walaupun orang itu sudah nggak ada. Oke. Ada yang disebut amal jariah, ada yang disebut dosa jariah. Amal jariah, misal si A melakukan perbuatan baik, misalnya, yang lain ngikuti kebaikan dia. Misalnya, membiasakan dia dalam keluarganya selalu tiap hari ini baca ngaji Yasin tahlil dan seterusnya. Biasakan anak cucunya diajarkan buat ke panti asuhan, ngirim. Nah itu diikutin sama orang lain, itu amal jariah. Walaupun dia sudah meninggal dunia, orang lain mengikuti apa yang dia lakukan, pahalanya ngalir. Sekarang kebalikan, dosa jariah. Misal, ada orang menciptakan baju you can see, keteknya nongol, sekwilda dada, pada nararongol. Iya, dada pada nongol, segala nongol. Kan haram tuh hukumnya, kayak kita wajib tutup aurat. Ditiru sama orang lain, bikin baju yang pating pecotot, baju yang pada nararongol. Nah, orang yang meniru kita, yang awal melakukannya, mereka meniru, ditiru. Tiap mereka melakukannya, walaupun kita sudah mati, dapat dosa karena yang menciptakan kita. Terus susunya melakukan lagi, kita. Orang temannya melakukan lagi, dapat lagi dosa. Itulah yang disebut dengan dosa jariah. Dosa yang terus menerus karena kita berikan contoh yang buruk. Makanya hindarkan perbuatan buruk karena kita akan mati. Dan kalau kita mati, yang dicontoh oleh orang lain mengalir kepada kita, baik amal jariah maupun dosa jariah. Dan yang sudah dikubur itu pun juga tetap walaupun didoakan gitu tetap dosanya itu akan dosa ngalir. Kayak macam gini. Mama tanya sama Ingrid, yang pertama membunuh siapa? Pertama membunuh sampai hitung sampai 3. 1 2 nyerah. Parah. Anak Nabi Adam, Qabil. Okay. Membunuh abangnya Habil. Gara-gara ketika dimintain zakat, yang abangnya diterima, yang Qabil nggak diterima. Dia nggak terima tuh itu. Maaf ya, kalau nenek-nenek ini air matanya ngalir terus nih. Iya. Harus diganti kampas rem. Rem air mata. Jadi terus teman-teman bilang minum dulu, Mam, boleh minum. Ayo mari minum. Itu nggak ada isinya kalau kopi. Mama kan jus. Mahalan Mama daripada aku. Set deh yang punya rumah koret bener dihitung. Dihitung nungguin gue buat bayar berapa? Alhamdulillah. Semoga sukses. Pas ya. Ya sesuai harga mah. Korek deui. Moal paret. Berhitungan yang mana namanya? Di babat sawe hargana ku aing dibayar cash ya. Mah, ya. Nah, tapi ada doa tobatnya nggak, Mah? Maksudnya? Katanya ada gitu doa untuk menghapus begitu. Ada nggak? Kan misalnya dia udah bertobat, dia udah nggak mau dan dia misalnya udah minta maaf atau apa? Ada nggak? Bisa nggak itu bisa berhenti? Apanya? Ya itu yang tadi. Itu kan kalau orang yang sudah meninggal. Iya. Kalau masih hidup bisa taubat. Iya. Tapi tarik semua yang produk dia diumumkan bahwa itu adalah tidak baik. Iya. Makanya lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, taubat kepada dengan taubatan nasuha. Syaratnya 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Mohon ampun sama Allah atas dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga, janji sama Allah. Janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah kalau dosanya sama Allah. Kalau dosa dengan sama manusia tambah 2. 1.
kembalikan hak orang. Kalau siapa ngambil hak orang. 2, ngomong seorang bersangkutan apa yang pernah saya omongin tentang dia, berani nggak? Ini masalahnya, Mas. Iya. Jadi ada kesempatan bertaubat tapi dengan taubatan nasuha. Nah, iya itu. Oh, ya. Jadi sebelum berbuat berpikir dahulu ya, Betul. teman-teman begitu. Karena kadang ya itu hingga seperti yang diterangkan Mama Dede bisa sampai seterusnya begitu, tidak Betul. akan henti gitu. Ya. Begitu juga jika amal jariah ya, begitu. Perbuatan baik. Perbuatan baik itu sekali Anda berbuat baik itu akan terbawa terus, baik di lingkungan maupun untuk diri Anda sendiri. Bukan terbawa, salah kamu ngomong. Bukan. Begitu dia berbuat bukan baik, pendakwah. pahalanya tetap mengalir Tetap sampai mengalir. kapan? Begitu yang benar, Mah. Pahalanya akan tetap mengalir. Betul, pintar. Gitu. Muridnya Mama kan. Gaya lo. Nah, iya dong. Oleh karena itulah aku menitip juga ya nanti Mama ya kalau naik haji ya. Ayo ya jodoh. Ya jodoh. Coba kriteria. Nggak mah jodoh itu keberapa, yang penting sehat dan Bukan bahagia. maksudnya kriteria, kagak ngerti kriteria. Ya kriterianya ya paling tidak cukup lah, jangan kurang begitu. Cukup ya. nawana. Ya cukup uangnya. Sian dia lo. Ya agak terus mukanya agak handsome lah, gitu ya gitu. Tapi doa untuk sehat dan bahagia itu utama. Iya, tapi yang namanya sehat itu kan diusahakan oleh kita. Iya. Yang namanya bahagia, kan bahagia itu satu kata yang tidak semua orang menilainya sama. Satu kata bahagianya dikejar oleh orang. Kenyataannya ada orang bahagia, ada setengah bahagia, ada yang tidak bahagia, ada yang bunuh diri. Benar apa benar? Benar. Karena merasa tidak bahagia. Benar. Kembali kepada kata bahagia tadi, mana titik yang disebut bahagia? Ada orang yang bahagianya karena kaya. Iya. Kalau dia kaya baru merasa bahagia. Ada orang yang karena jabatan, kalau udah naik jabatan baru bahagia. Betul. Ada orang karena terkenal kayak Ingrid baru bahagia. Kembali kepada titik yang dia cari, mana yang menyebabkan dia bahagia. Begitu. Ada yang main kelereng udah bahagia. Bahagia. Main ayunan bahagia. Makanya tergantung kita. Iya. Maka kalau kita ngerti agama, kita bahagia dengan bisa mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Begitu. Coba Amin, amin. ada orang udah kaya banget, kita bilang pasti bahagia. Tapi ternyata masih curhat. Jabatan tinggi, mobil ngejajar, masih juga curhat. Betul. Karena tidak bahagia. Betul. Makanya yang benar Marian Demasi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Begitu Ingrid. Iya. Itu tadi penyanyi yang kami datangkan dari Korea. Mah di zaman sekarang ini banyak yang suka pamer, ibadah dan sedekah gitu. Itu disebutnya ria atau syiar. Oke, silahkan Anda lihat Al-Baqarah 271. Intubdus sodaqatu pani'imah ya. Wa intubuha wa tutu al-fuqara apa huwa lakum. Kalau kamu sembunyi, kalau kamu tampakkan sedekahmu, itu bagus bagi kamu. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekahmu, diberikan pada fakir miskin, sangat bagus buat kamu. Mama ulang. Kalau kamu bersedekah, ditunjukkan sama orang lain, bagus buat kamu. Tapi kalau kamu bersedekah, diberikan kepada fakir miskin, disembunyikan sedekah kamu, sangat bagus buat kamu. Mama tanya Ngirin, mau yang bagus, mau yang sangat bagus? Sangat bagus dong. Makanya nggak usah ngomong-ngomong. Oke. Itu kata Allah. Baik. Ya. Nggak usah ngomong-ngomong. Gak usah pamer. Toh ada malaikat rokib dengan atid. Begitu. Kecuali kepada niat. Kalau niat saya memberikan sini dia dilihat oleh orang lain biar orang lain mencontoh kayak saya, itu tidak masalah. Oh. Karena ada niat pengen pamer, pengen dipuji orang, ada nggak? Maksudnya Biar orang tahu gue dermawan.
Ada nggak? Oh ya, enggak. Kalau Cece enggak. Ya. Makanya Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Iya. Segala sesuatu tergantung niatnya. Orang tadi dapat pahala dari niat yang dia lakukan dari hatinya. Amin. Ya mudah-mudahan ya kita semua bisa ya begitu ya. Ma, amin. Kalau pinjol gimana, Ma? Ada nggak sih hukumnya dalam kalau orang entah meminjam atau menjadi orang yang meminjam dengan riba begitu, orang yang meminjam Haram. Ingin lihat Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Anda silakan lihat Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ada apa mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda, haram. Bertakwa kepada Allah, niscaya orang beruntung. Allah sangat benci dengan orang yang riba. Anda lihat Al-Baqarah 76. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Aku hancurkan yang riba, aku suburkan yang sedekah. Kalau orang ngeribakan uang, itu dihancurkan. Yang minjemin, yang nunjukin, yang nganterin, yang nemenin, semua terkena hukum riba. Kayak orang ngebunuh, yang menyaksikan, yang ikut menggotong mayatnya, yang melihat diam aja, semua terkena hukum. Sama riba juga begitu. Makanya jangan dekatkan perbuatan riba, akan dihancurkan oleh Allah dan tenir. Kelihatannya kan kaya, duitnya banyak, iya Pak ya? Iya. Tapi tetap hidupnya nggak bakal bahagia, dihancurkan oleh Allah. Nah, sebaliknya mah, buat yang minjem mah, tapi karena hidup untuk keluarga, dia dosa nggak? Gitu. Dosa. Oke. Kenapa nggak bekerja? Kenapa nggak berusaha? Selama kita bekerja, berusaha, mengerjakan perintah Allah, menjadi yang dilarang oleh Allah, Rasul menjamin nggak bakal telanjang, nggak bakal kelaparan. Benar nggak dia ngerjakan perintah Allah? Ada nggak perintah Allah yang boleh dikerjakan? Ada nggak larangan Allah yang masih dilanggar? Itu ke situ ngacanya. Jangan nyalahin orang. Wah kan miskin. Kenapa? Selama kan begini. Tubuh kita ditanya, tenaga kita, kekuatan kita, mata kita ditanya oleh Allah nanti kalau mati. Betul. Nah, itu titipan dari Allah, dimanfaatin nggak? Kerja dong. Lu jualan uduk kayak, jualan gado-gado kayak, ke pasar kayak, panggul tuh orang belanjaan, itu bekerja. Iya. Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kadang suka ada orang bawa anak yatim. Mama, anak yatim. Jualin anak yatim. Emang lu doang punya anak yatim? Gua juga ribuan punya anak yatim. Kenapa sih? Iya, betul. Itu dia, artinya dia malas. Mama tanya, "Ma, suami saya meninggal, anak saya 3. Bagaimana hidup saya? Ibu kerja?" Tidak. Makan kemiskinan, otak lu nggak dipakai. Itu Quran. Kerja dong. Oke. Gitu. Ya. Nah, Ma, anak-anak nih, Ma, kenapa banyak yang takut sama gadget? Ya entah takut hilang atau takut ntar nggak boleh pakai lagi, daripada takut sama orang tua. Bagaimana cara mendidiknya yang secara Saya yakin kalau seandainya anak lebih takut sama gadget, takut sama HP-nya hilang daripada takut sama orang tua, ini anak nggak dididik akhlak, nggak dididik agama semakin ini. Karena kan kita tuh dididik sejak kecil. Bukankah kalau pernah ikut taklim nggak? Kalau ngaji kan begini, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Itu sampai mati, itu nggak akan berubah kan, ukiran di batu. Dari kecil. Allah bisa karena biasa. Ajarkan semenjak dini. Iya, betul. Bagaimana kita, emaknya, bapaknya hormat sama orang tua, sama mertua. Jangan jelek-jelekan mereka, bagi mereka duit. Di depan anak-anak sengaja pamerkan. Nih, mau pulang ke Tanah Abang, mama misalnya ke mertua kan. Nih, yang dibeli ini buat Nyai. Walaupun udah dikardusin, saya sengaja gelar di ubin, jejaring. Apaan tuh mah? Kan ntar mau ke rumah Nyai, Tanah Abang. Jadi anak-anak tahu nih yang dibawa ke rumah Nyai. Saya rencana ke Ciamis, saya belanja. Walaupun dikardusin, saya jajarin sengaja. Apaan tuh mah? Kan mau ke rumah emak besok, emak tuh Ciamis. Ini yang emak doyan. Jadi saya didik anak-anak semenjak dini biar mereka tahu begitulah Respect sama orang tua. Begitu mencontoh. Betul. Makanya kan peribahasa mengatakan yang punya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya betul. Begitu. Dan kadang-kadang sih jauh karena diambil sama orang tetangga, jadi jauh agak ke sebelah. Makanya buahnya. Kalaupun diambil sama tetangga memang tidak semuanya sama. Tapi kalau anak sudah nempel dalam dadanya bahwa dia Allah melihat, Allah Maha mendengar, saya yakin dia tidak akan melenceng. Iya, betul. Begitu. Iya.
Oke, Mam. Ini sekarang trip tips untuk generasi penerus bangsa nih, Ma. Supaya bisa hidup mereka berkah dan insya Allah ya berkah dan tidak salah langkah. Mangga Oke. tuh. Silahkan Ingrid lihat di dalam surat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaqdibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung beriman bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit, amin. Aku buka pintu barokah dari bumi. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, azabku sangat pedih. Modal untuk hidup barokah, kata Allah, beriman dan bertakwa. Apa sih iman? Tasdikun bil qalbi, wa taqrirun bil lisan, wa amlan bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Hati mengaku iman, ngomongnya omong beriman, kelakuannya kelakuan beriman. Jangan munafik. Satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Takwa. Apa sih takwa? Modal keberkahan itu takwa. Takwa artinya berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini arti bahasa. Takwa untuk arti syariat apa? Takwa adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Artinya, kalau kita mengaku orang bertakwa, yang pertama ilmu. Jangankan ibadah, bikin sambal aja pakai ilmu, ngarani nasi pakai ilmu. Ya. Apalagi ibadah. Makanya cari ilmu tentang dunia, cari ilmu tentang akhirat. Yang kedua, kesabaran. Kenapa semua manusia ada masalah? Menghadapinya harus sabar. Iya. Ingrid coba lihat dalam Al-Baqarah 155 156. Wa nabluwannakum bisa'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bashyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan diberikan sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu dia yang namanya sabar. Cuman kita kebanyakan bilang, sabar gue udah habis, salah, ngaji pakai Quran. Anda silakan lihat Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, bersabar kamu. Bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah. Bisa kelina orang beruntung. Jadi sabar sampai mati nggak ada habisnya, kata Allah. Salah kalau ada orang sabarnya habis. Nah, terus yang namanya takwa itu persamaan manusia di hadapan Allah. Coba ingin dilihat dalam Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, asalkan laki-laki perempuan. Dijadikan laki-laki perempuan yang banyak untuk ta'aruf, saling kenal mengenal, saling tolong menolong, saling bantu membantu, bukan saling menyombongkan diri. Yang mulia di hadapan Allah ada orang bertakwa. Kita sama di hadapan Allah. Yang beda ketakwaan kita. Kita kadang-kadang menghina dia cuma pembantu, dia cuma sopir, cuma tukang sampah, itu salah. Boleh di hadapan Allah dia lebih tinggi daripada kita derajatnya. Itu dia. Apa sih? Ya. Ada yang ngorok. Dengerin ya tuh teman-teman. Kasih semangat dulu dong. Motivasi itu generasi. Ma, ada ini nih, Ma. Ada titipan, Ma. Titipan saya bacakan ya. Pakai surat ini dari Surat cinta. Surat cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Dedeh sayang, saya Chandra Andriati. Oke. Penggemar berat Mama Ya berat. Ya berat lah. Geledek Mama kilo. ya. 75 kilo. Bersama ini semoga Mama berkenan menerima cindera mata dari kami. Inkabis Indonesia, pilihan tepat seragam menjahit pesona dengan cinta, berupa 3 set lengkap busana muslim. Mana dia? Made by order. Dibuat sesuai pesanan dan selera, sesuai dengan ukuran corak. Ya iya lah.
Lu kalau ngasih saya ukuran gombrang atau sempit, lu gimana Ya, juga Ma. sih lu? Iya, Ma. Ini dibacain dulu ya, Ma, Ya. suratnya ya. Tiga set busana muslim made by order sesuai ukuran, corak, dan desain yang Mama suka dan Oke. pilih ya. Semoga Allah selalu memberi kesehatan dan Amin. perlindungan untuk Mama beserta keluarga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mwah. Nah, karena Mama Dede ini made by order, tapi Alifa secara simbolis harus memberikan titipan Oke. orang ini Menong. untuk tiga set busana muslim. Ini secara jangan kok menong, kan harus diukur, dipilih. Mama pilih kain, Mama pilih warna. Nggak usah, gua mau dikasih warna cerah, jangan burak karena nenek-nenek. Waduh, nah, secara simbolis kita sampaikan dulu, berkenan Mama menerimanya ya. Ini aja. Aku terima kertas ini. Bukan kertas, Ma, ini kan simbolis, Oke. Ma. Ya. Utang berarti ya. Iya, dibilang utang. Sekali lagi terima kasih ya, Ma. Hatur nuhun, Ingrid. Ini teh dari namanya Teh Chandra. Namanya Oke. Teteh Chandra. Chandranya yang mana Chandranya? Hah? Banyak gambar orangnya, muka Chandra yang mana? Iya. Nah, iya tuh. Nah, ini dia, ya. Jadi Inkabis ini punya anak perusahaan namanya Inkosi untuk wanita-wanita muslim. Oke, semuanya pokoknya. In. Inkabis, Inkosi. Iya, innya Indonesia. Satu nusa satu Indomie. bangsa. Ya, Mama ini kan sebagai bukti atuh. Ya, klik tah eta. Sok. Tere, kaditu mah. Kadieu. Sini. Oh, yang tadi Babangkis ya? Udah ya. Masih ada lagi ternyata mah titipan. Ya. Aduh, bagaimana dong? Maaf. Tetet. Mah, ini mah. Naon coba? Di mana-mana saya selalu diingetin sama teman-teman Mama kalau Mama tuh suka ngemil begitu. Ya. Kan, ya. Jadi Mah, Alifa juga memproduksi Oke. cookies. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baru cookies. 2 nih. Ma, dua-duanya dipegang atuh mah. Kadio. Nah, tah eta. Kesini mah. Tuh. Alifa. Iya. Tuh. Tah eta. Pemirsa, Ya Allah. menerima berbagai sumbangan yang lain. Nah, Silakan semua yang lainnya saya tunggu. ya. Sama Mah mohon maaf. Sama Mama Dede mohon maaf, Alifa menitip untuk anak-anak yatim melalui ini. Hatur nuhun. Ya. Sip. Iya. Sini saya masukkan. Oke. Ya. Nih. Nih. Buat Ingrid bukan ya? Ini gimana borok sikut? Parah nih anak atu. Ini suratnya dari Ibu Chandra, aku taruh di sini dalam. Oke. Ya. Oke. Itu tulisan Chandra tuh. Iya. Kenapa curiga? Curiga tulisan Ingrid. Si Mama. Ya, Ma, hati-hati ya. Nah, ininya ya, Naon? naik hajinya maksudnya ya. Terima kasih ya Mama ya. Mudah-mudahan Mama merasa sehat nanti berangkat haji. Mama tidak mau merasa sehat. Mama pengen sehat beneran. Pengen sehat Pengen ya. merasa doang. Mohon Allah. doa ya, mohon doa Salah. ya teman-teman ya. Mama soalnya mau berangkat. Semoga sehat. Bukan Amin. hanya merasa. Semoga sehat, Amin. selalu sehat-sehat ya. Sampaikan juga salam untuk keluarga di rumah ya, Mah ya. Nah, teman-teman, exposure sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Berkata yang baik adalah salah satu nilai yang harus dijunjung tinggi. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Merangkul, bukan memukul. Mendidik, bukan membidik. Saya Ingrid Wijanarko untuk Indonesia Salam.